kepalanya kita pegang seperti ini, dia masih bisa menyemburkan bisanya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, sebelum nonton video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya. Oke kawan-kawan, Tohar Snacker, segan. Apabila mata kita terkena semburan dari ular kobra, nah cukup dicuci dengan air mengalir kawan-kawan. Dan yang terpenting adalah tidak boleh dikucek kawan-kawan ya. Karena apabila kita mengucek, mata kita yang kena bisa ular itu akan terjadi goresan kawan-kawan. Karena sifat dari bisa ular kobra ini, dia akan mengeras kawan-kawan, atau bisa disebut juga dengan mengkristal. Nah, akan kering itu kawan. Makanya kalau kena mata maka segera dicuci dengan air mengalir kawan-kawan. Ular ini bisa jadi dia bertelur di sini kawan-kawan ya. Cuma nanti kita tangkap, kemudian akan kita gali di bagian bawah kayu ini kawan-kawan. Kita harus jaga jarak karena takutnya nanti dia akan nyembur ke arah mata kawan-kawan. Akhirnya kita menemukan setelah hampir 2 jam ya tadi saya kelilingin ini kawan-kawan ya, kebun karet di sini. Kebun karet ini juga tidak terlalu jauh dengan pemukiman warga ya kawan-kawan. Di sana kayaknya itu ada mungkin rumah pemilik dari kebun karet ini kawan-kawan. Memang ular kobra itu termasuk hewan yang menjaga ekosistem kawan-kawan, karena dia adalah puncak dari rantai makanan. Jadi di kebun biasanya ular ini akan memakan contohnya seperti burung-burung kecil ataupun tikus. Nah, tikus ini kan hama kawan-kawan. Nah, cuman karena pemilik dari kebun ini dia takut akan tergigit oleh ular ini, makanya dia minta tolong untuk mengamankan ular ini kawan-kawan. Nah, sudah sebagai tuh galak bro. Nah, sudah sebagai tugas saya sebagai bukan dibilang pawang kawan-kawan ya. Banyak orang bilang saya pawang ular, tapi saya bukan pawang ular kawan-kawan. Cuman saya bisa membantu untuk area sekitar sini. Apabila butuh penangkapan ular bisa hubungi saya kawan-kawan. Dan juga kita harus tetap safety kawan-kawan, tidak sembarangan asal tangkap kawan-kawan, karena bisa berakibat fatal. Karena ular ini adalah jenis ular yang berbisa kawan-kawan, yang bisa menyebabkan kematian apabila kita tergigit olehnya. Oke, kayaknya cukuplah, kayaknya kita harus tangkap dia. Kemudian ular ini akan kita amankan ke tempat yang jauh dari pemukiman warga kawan-kawan. Menangkap ular ini kawan-kawan ya, karena takutnya semakin lama nanti akan semakin berakibat fatal kawan-kawan. Coba kita tangkap ya. Jadi di sini saya menggunakan alat kawan-kawan ya, namanya nih hook kawan-kawan ya. Alat ini khusus digunakan untuk menangkap ular. Oke, kita sudah dapat. Nah, ini udah kita tangkap ya kawan-kawan. Nah, ini adalah jenis ular kobra atau memiliki nama latin Naja sumatrana kawan-kawan. Ular ini sudah cukup dewasa kawan-kawan ya dari ukurannya. Nah, sudah cukup dewasa. Di sini kita tengok bahwasanya ular ini berwarna kuning keemasan. Jadi ini adalah ciri-ciri dari ular berlokaliti dari Sumatera kawan-kawan. Berbeda dengan ular kobra yang dari Jawa, dia memiliki warna hitam, cenderung hitam, kemudian ada juga yang coklat atau krem kawan-kawan. Dan juga untuk kobra Sumatera, bagian di bawah leher ini ada warna putih hitam. Nah, jadi apabila dia mengembangkan lehernya atau membentuk seperti sendok, maka ini terlihat seperti ada motif kawan-kawan. Kalau untuk kobra Jawa itu polos kawan-kawan, tidak ada warna putih atau hitam seperti itu. Oke, ini udah cukup besar ini kawan-kawan. Akhirnya kita mendapatkan ini kawan-kawan ya. Dan juga kita di sini bisa menyelamatkan
1 ekor ular, kemudian kita bisa menyelamatkan warga yang memiliki ataupun yang sering panen di kebun ini kawan-kawan. Karena dia minta tolong, dia katanya takut kawan-kawan daripada nanti bisa tergigit oleh keluarganya ataupun dia minta tolong untuk menangkapkan ular ini kawan-kawan. Nah ini, oke kalau gitu mungkin sekian ya kawan-kawan, ular ini akan kita amankan. Kemudian saya sudah membawa karung kawan-kawan ya, akan kita masukkan ke dalam karung. Ular kobra apabila kepalanya kita pegang seperti ini, dia masih bisa menyemburkan bisanya kawan-kawan. Makanya saya dari tadi megang ular ini tidak mengarahkan ke kamera kepalanya, melainkan arah ke tempat lain ataupun ke bawah kawan-kawan, karena ini bisa membahayakan orang sekitar kita. Dia akan menyemburkan bisanya. Wah tuh, wah, tengok, wah tuh keluar bisanya tuh. Jadi ini adalah ular spitting cobra atau ular penyembur, ular kobra penyembur. Oke, kita ini udah ada karung kawan-kawan ya, saya siapkan udah dari rumah. Kita pindah ke tangan kanan dulu. Oke, ular ini udah berhasil di dalam karung. Kemudian saya akan melepaskan kepalanya dan menarik tangan saya kawan-kawan. 1, 2, 3. Nah, akhirnya ular ini udah berhasil kita tangkap dan kemudian akan kita amankan dan kita lepaskan ke tempat habitatnya yang jauh dari pemukiman warga kawan-kawan, ataupun jauh dari kebun warga. Oke kawan-kawan, oke, mungkin inilah misi kita hari ini, membantu warga untuk menangkap ular kobra. Mungkin ada juga yang lain di sekitar sini kawan-kawan ya. Bisa jadi tidak hanya 1 ular ini di sini, cuman hari ini kita sudah mendapatkan 1 ular kobra yang ukurannya cukup besar kawan-kawan ya, dan warnanya cukup cantik. Oke kalau gitu akan saya selamatkan. Oke, jangan lupa kawan-kawan, apabila kawan-kawan butuh bantuan untuk menangkap ular untuk daerah Pelalawan, khususnya dari Teratang Manuk sampai ke Sore, bisa hubungi saya, cek profil, dan juga jangan lupa like, comment, subscribe Tohar Snacker, kemudian Facebook atau fanpage dari Tohar Snacker kawan-kawan. Oke, Tohar Snacker Segan.